Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh yang Anda muliakan, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bil khusus di pagi ini, semoga Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan beramal soleh yang diterima oleh Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tafsir pagi ini Anda diminta oleh pengurus untuk membahas surah Ali Imran, ayatnya sudah familiar, 133 sampai 135 ya. 135 sampai 135. Ayat ini sebetulnya prolognya dari 132. Prolognya ayat ini dari 132. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun. Ini dari sini. Baru wasari'u ila magfiratin min rabbikum dan seterusnya. Wa atiiullaha war rasul, dan taatilah Allah dan Rasul. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian dirahmati. Jadi la'alla lit taraji. Dilihat di ayat ini, kata perintahnya satu, sementara objek yang ditaatinya dua. Atiullaha war rasul. Di ayat lain kata perintahnya dua, objeknya pun juga dua. Wa atiullaha wa atiur rasul. Itu ya. Ini perintah taatnya satu, yang ditaatinya dua, Allah dan Rasulnya. Di ayat yang umum kata perintah taatnya dua, yang ditaatinya juga Allah dan Rasul, bahkan ada wa ulil amri minkum. Kalau kita lihat tafsir singkat As-Sa'di atau Jalalain, baik kata perintahnya satu ataupun kata perintahnya dua, itu menunjukkan hal yang sama. Contoh di ayat ini, taatilah Allah dan Rasul. Berarti seseorang yang mentaati Allah, dia wajib juga war Rasul, sekaligus mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu. Makna yang kedua, orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan boleh jadi tidak ada perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya inisiatif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka taatilah. Kenapa? Karena hakikatnya itu wahyu juga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Yang disebut dengan apa? Sunnah, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ini kan enggak ada dari Allahnya. Ada gitu kan? Dia anti dengan sunnah. Anti dengan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya langsung ingin dari apa? Al-Qur'an Al-Karim. Tidak. Ya, tidak. Maka apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam taati. Kenapa? Hakikatnya yang datang dari Nabi itu adalah datang dari Allah tabaraka wa taala. Kenapa mesti ditaati? La'allakum turhamun, moga-moga kalian dirahmati. Gitu ya. Begini. Tingkatan orang taat begini. Seorang guru minta kepada muridnya, tolong buatkan surat untuk si fulan. Kemudian bergegaslah para murid menulis surat dengan secepat mungkin. Selesai, berikan kepada si fulan. Kira-kira itu masuk kepada taat gak? Taat ya, karena si murid telah melaksanakan perintahnya gurunya, menulis surat dan lain sebagainya. Karena guru tidak menjelaskan seperti apa. Gitu ya. Ada murid yang satu, Pak. Dia sigap, dia tulis dengan sebagus-bagusnya tulisan, paragraf dan lain sebagainya dengan kertas yang bagus, bahkan pakai amplop yang bagus. Taat juga? Taat. Mana yang paling mendapatkan perhatian? Yang pertama apa kedua? Yang kedua. Bukan hanya taat, tapi dia hati-hati. Bukan hanya hati-hati, tapi dia menghargai. Bukan hanya menghargai, tapi dia menghormati. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah itu zat yang senang dipuji. Ya, hubbul hamdi. Allah itu zat yang senang disanjung. Allah itu zat yang senang disucikan. Maka kenapa pujian itu milik Allah? Kenapa juga ada ats-tsana, ada sanjungan? Ya, kenapa ada tasbih, mensucikan? Karena memang Allah mencintai itu. Allah mencintai pujian, Allah mencintai sanjungan, Allah mencintai ditazkiyah, disucikan. Nah, maka ini semua milik Allah. Ya, ini semua milik Allah. Berarti orang yang taat kepada Allah ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu akan melakukannya dengan sesuatu yang amat sangat baik. Kenapa? Karena Allah mencintai kebaikan itu. Anak kasih contoh lagi tentang ini. Jamaah sekalian, motivasi ibadah. Ingin mendapatkan surga atau mendapatkan ridha Allah? Tanggung jawab ya. Motivasi ibadah ingin mendapatkan surga atau ridha Allah? Enggak berubah nih jawabannya. Baik, kita lihat ayatnya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannah. Ada di situ anna lahum ridhallah atau rahmatullah. Tidak ada ya. Berarti Allah memotivasi kita ibadah biar dapat apa? Surga, bukan ridho Allah. Yang mengatakan ibadah biar ridho Allah itu orang sufi. Biar mendapatkan surga. Cara ibadahnya bagaimana supaya Allah ridho, gitu. Karena Allah yang punya surga. Karena kalau Allah sudah ridho, maka surga dan seluruh isinya paham gak kira-kira? Caranya ibadah itu mesti biar Allah ridho. Karena para ulama sepakat apa itu ibadah? Ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah min qaulin wa fi'lin dhahiratan wa batinatan. Kata para ulama sepakat ibadah itu ada nama untuk suatu mencakup seluruh masalah, seluruh perkara. Perkara seperti apa? Yang Allah cintai, Allah ridhoi, min qaulin dari ucapan, wa fi'lin dan dari perbuatan, dhahiratan wa batinatan, baik yang zahir ataupun yang tersembunyi. Berarti motivasi ibadah kita surga, caranya bagaimana supaya ibadah kita Allah senang dan Allah ridho. Itu. Sekarang antum ibadah pengen surga, caranya enggak membuat Allah senang dan ridho, dapat enggak? Ya,
Pokoknya pengen dapat surga gitu kan. Apalagi langsung pengen dapat ridho Allah, tapi caranya nggak jelas. Surga nggak dapat, ridho Allah juga nggak dapat. Motivasinya surga, Pak. Semua ayat motivasinya surga. Caranya, ya cara ibadahnya bagaimana biar yang punya surga itu ridho, biar yang punya surga itu senang. Antum bertamu kepada orang yang sudah terkenal jud, dermawan. Tapi ketika antum bertamu tanpa adab sama sekali, dapat gak kira-kira? Ampaunya, nasi kebulinya, ya pokoknya gak layak lah. Ya masuk pagernya, selnya, engselnya copotin. Ya begitu masuk, spion mobilnya patahin. Dengan tujuan apa? Ya biar dapatlah orang namanya yang punya rumah jud, dermawan, mau apapun juga, gak bisa. Dermawan itu sifat, Allah pun juga memiliki sifat jud, maha dermawan. Tapi bagaimana supaya kemaha dermawan itu Allah berikan kepada kita? Buatlah bagaimana Allah cinta, Allah ridho. Itu namanya kaifiyah ibadahnya, bagaimana supaya Allah ridho dan Allah cinta. La'allakum turhamun. Nah, di sini Allah memberikan cara lain. Kan banyak caranya tuh. Bagaimana biar kita cara mentaati Allah itu biar mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Di sini pakai cara hablum minan nas dan hablum minallah. Kata Allah begini, 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Ini cara. Ada orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah dengan cara silaturahim. Ada ya? Ada juga orang yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah dengan cara apa? Sedekah. Ada juga cara dia ingin mendapatkan kasih sayang Allah dengan apa? Mengumrohkan orang lain. Kan gitu. Banyak cara. Di surah ini, ayat ini, cara untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama, wasari'u. Apa wasari itu? Bergegaslah. Maka ada kalimat bergegaslah untuk mendapatkan surga, berjalanlah untuk mendapatkan dunia. Beda tuh. Bergegaslah untuk mendapatkan surga, berjalanlah untuk mendapatkan dunia. Beda? Nah, kita lihat perbedaannya. Pertama, di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bukan Al-Jum'ah ya, Al-Jumu'ah. Ya, bidhammatil mim, Al-Jumu'ah. Rabbul alamin Allah tabaraka wa taala berfirman, idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Apa lanjutannya? Pas'au. Apa bahasa pas'au itu? Berjalanlah. Pas'au, berjalanlah dengan apa? Cepat. Berjalan dengan cepat. Untuk apa? Ila dzikrillah, menuju kebaikan. Ya, berjalan dengan cepat. Paham Bapak Sa'i? Sa'i? Sa'i itu apa? Sa'i itu apa? Ayo, jangan salah di sini. Sa'i itu apa? Bingung ya artinya, sa'i apa? Sa'i itu artinya usaha. Sa'i itu usaha. Cara usahanya seperti apa? Berlari-lari kecil. Sa'i itu usaha. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang berjalan, berusaha untuk mendapatkan negeri akhirat dan dia beriman kepada Allah tabaraka wa taala, maka usahanya mashkuro, akan diberkahi. Jadi jangan salah. Jangan, Pak, apa artinya sa'i? Lari kecil. Bukan, sa'i itu usaha. Caranya dengan lari-lari kecil. Ini kadang-kadang bahasa Arab di Indonesia itu sering penempatan salah tempatnya. Jadi, berusaha, caranya lari-lari kecil. Sa'i ini apa? Lari kecil. Lari kecil itu apa? Lari yang mirip, hampir menyamai lari yang kencang. Itu lari kecil. Jadi lari kecil itu adanya lari kencang. Bahasanya ila dzikrillah. Kalau menuju akhirat itu menuju zikir kebaikan,
berjalan dengan cepat. Ya, dikumandangkan adzan subuh, berjalan dengan cepat. Ada majlis ilmu, berjalan dengan cepat. Untuk apa? Ayat 132, la'allakum turhamun, biar kalian dapat rahmat. Itu ya. Begitu imam mengatakan istau sufufakum, isi saf itu dengan berjalan cepat. Jangan tafadhol, tafadhol. Dah ada petunjuk dari Nabi, dari sahabat. Tafadhol Pak, yang di belakang suruh ke depan. Dah ada, walaupun pakai bahasa Arab, tetap aja salah. Jangan karena sudah pakai tafadhol jadi utama. Enggak Pak. Di saf yang ketiga, kosong yang depan, yang ketiga tafadhol, tafadhol. Enggak utama. Yang utama itu begitu kosong langsung pas'au, berjalan dengan cepat menuju mengisi saf yang itu yang utama. Satu ya. Urusan akhirat yang pertama, Allah memberikan satu pedoman dengan kalimat pas'au, berjalan dengan cepat. Nah, yang kedua, urusan dunia itu Allah menjelaskan di surah Al-Mulk ayat ke-15 dengan kalimat famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilahin nusyur. Apa awal ayatnya itu bunyinya? Ayo, jangan buka dulu Quran. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilahin nusyur. Kalimatnya apa? Dialah Allah telah menundukkan bumi. Maka apa kata Allah? Famshu, berjalanlah ya, menuju apa? Berbagai ufuk penjuru bumi dan makanlah sebagian rezekinya, dan ingat sebetulnya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Urusan dunia di surah Al-Mulk Allah menyebut famshu, berjalan, tidak lari kencang, tidak lari cepat, tidak bersegera, berjalan saja untuk menuju dunia. Kenapa Pak? Kenapa dunia berjalan sementara akhirat berlari? Kenapa? Jawabannya di Quran juga, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi melainkan telah Allah tentukan apa? Rizkinya. Kalau rizki sudah ditentukan oleh, kenapa lari? Ya, rizki sudah ditentukan, kenapa mesti lari? Jalan saja karena rizki sudah ditentukan. Kalau kebaikan enggak, Pak. Kebaikan enggak. Ada kebaikannya, kalau enggak segera diambil, bisa diambil orang. Kalau rezeki enggak, rezeki si fulan tidak akan tertukar dengan rezeki si fulan. Betul? Dah akan tertukar Pak. Dan kalau belum rezeki kita, sekalipun kencang lari tidak akan bisa Pak. Tapi kalau sudah rezeki kita, diam pun di rumah datang. Ya, itu kan? Betul pandang ya? Kalau rezekinya pandang tuh air tuh langsung duluan pandang dapat. Itu rezekinya. Datang coba, yang lain belakangan. Itu rezekinya. Jadi gak usah lari. Yang lagi ngaji pun ada kan Pak. Mau dikasih, Pak saya Pak, ntar dulu biar nanti dapat rezekinya dianterin. Ya, sabar gitu kan. Nanti sabar. Begini-begini kalau belum rezekinya tiba-tiba habis. Masya Allah. Itu urusan dunia. Jangan tergesa-gesa, jangan lari. Berjalanlah dengan pelan untuk menuju dunia, karena rezeki sudah Allah tentukan. Tapi akhirat harus segera. Tidak boleh pelan-pelan, tidak boleh pakai tafadhol. Tidak boleh pakai tafadhol, segera. Karena kalau enggak diambil orang, gitu ya, diambil orang. Boleh jadi diambil orang, boleh jadi kesempatannya hilang. Ketika saf pertama enggak diisi orang lain, kesempatannya hilang. Maka fas'au wasari'u. Itu bedanya. Kalau dunia itu jalan aja, ya. Orang gak dapat apa-apa tiba-tiba ada nganterin gitu ya. Masya Allah. Ada orang ngidam itu Pak, ngidam pengen jambu air tengah malam ya. Kira-kira ketemu gak? Pengen jambu air tengah malam gitu. Belum musimnya lagi. Bisa ketemu, bisa tidak, tergantung. Kalau memang rezekinya bisa ketemu. Kalau bukan rezekinya, sampai melahirkan pun juga gak dapat tuh jamu muda. Masya Allah, ini rezeki. Jangan dibalik. Urusan dunia lari kencang, urusan akhirat berjalan lemah gemulai, kebalik gitu. Kebalik. Baik. Yang ketiga, urusan akhirat Allah menyebut
dengan wasari'u. Nah ini. Apa tadi? Bergegaslah, berlomba, bercepat-cepatan. Anak kasih contoh. Si fulan umurnya 20 tahun, yang satu juga 20 tahun, yang satu 20, 3 orang. Disuruh lari cepat-cepatan, Mbak. Pokoknya kamu lari besok yang cepat, kamu lari besok yang cepat, kamu lari lusa juga yang cepat. Tetapi di suatu waktu dikumpulkan 3 orang ini, ayo lari cepat-cepatan, siapa yang duluan cepat? Kira-kira yang paling maksimal potensinya yang mana? Yang lari cepat sendiri-sendiri atau yang lari cepat dengan berjamaah? Berlomba. Dengan berlomba. Ini umurnya sama, larinya cepat. Tapi kalau disuruh lari masing-masing dia biasa saja. Tapi kalau berlomba ini maka kualitasnya akan lebih terlihat. Ini Allah minta wasari'u. Supaya kualitas antum itu terlihat, ya, memperlihatkan diri bahwa anak butuh Allah. Antum sedang mentauhidkan Allah dan kita pengen dapat identitas dari Allah sebagai orang takwa atau tidak, maka wasari'u. Lewat gini. Namanya amal jama'i. Siapa sih di antara jamaah sholat ini yang paling cepat datang ke masjid? Yang paling konsisten berada di shaf yang pertama? Ini pakai ayatnya wasari'u. Dan terlihat itu kan? Terlihat. Terlihat itu. Ada yang biasa-biasa saja. Coba kalau Pak Ketua bilang, sebulan ini siapa yang paling duluan datang ke masjid di waktu subuh sebelum adzan berkumandang, maka saya kasih hadiah umroh. Gimana kira-kira? Penuh ya? Karena apa itu penuhnya, Pak? Karena apa? Umrohnya. Ini disuruh berlari karena apa? Surga. Wasari'u ila magfiratum mir rabbikum wa jannah. Karena surga. Tapi sudah dimotivasi karena surga aja masih pakai pas'au. Masih pakai pamsu. Pelan. Itu, ya. Kayak ngaji aja coba ngaji. Sulit diajak ngaji itu, Pak. Sulit. Giliran istrinya ngaji nanya, "Pak Ustadz, bagaimana masalah tentang darah haid?" Loh, darah haid jangan tanya Ustadz, tanya suaminya. Lihat, darah haid itu tanya siapa? Suaminya. Bagaimana kesucian di nifas dan wiladah itu? Tanya sama suaminya, jangan tanya sama Ustadz. Suami saya Ustadz gak tahu, gak ngaji berarti suaminya. Kan gitu. Masa urusan yang begitu yang urgent tanya sama Ustadz? Tanya sama, berarti masih banyak para suami yang gak ngerti urusan yang urgent untuk istrinya pun gak ngerti. Pak Ustadz bagaimana tuh saya begitu mau sholat, tiba-tiba saya sudah berusaha, terlihat masih ada darah haid di mukena saya. Ya, dan itu ada pernah nanya ke anak bilang, jawabannya adalah ummahat atau umi tanya sama suaminya. Kan gitu. Enak kan kalau Ustaz ditanya begitu, masalah darah haid yang sudah berusaha tapi masih terlihat darahnya itu tidak tebal tapi masih terlihat. Tanya sama suaminya, "Bi, gimana nih hukumnya nih? Tadi saya sholat masih ada darah haid nih, tapi nggak kuat nih, hanya remang-remang saja darah. Gimana hukumnya? Sah apa nggak sholatnya?" Tanya sama suaminya. Gimana hukumnya, gimana? Harus tahu gitu. Harus tahu. Di mana nggak cari tahunya? Di majlis ilmu. Maka ketika ada majlis ilmu, bukan pamsu tapi wasari'u, minimal apa tadi? Pas'au. Jadi levelnya pas'au, level pertama wasari'u. Baik, itu ya. Allah perintahkan untuk la'allakum turhamun. Wasari'u ila magfirah. Menuju apa? Ampunan. Ikhwan, syarat untuk mendapatkan surga 2. Ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, untuk mendapatkan surga 2. Yang pertama, dosa diampuni. Yang kedua, dapat ridho Allah. Itu. Dosa terampuni, kemudian dapat ridho, itu aja. Maka di sini kalimatnya apa? Wasari'u ila magfirah. Setelah itu jannah kan? Karena syaratnya untuk jannah itu salah satunya dosa-dosa kita terlebih dahulu diampuni. Enggak langsung wasyari'u ilal jannah. Enggak. Magfirah dulu, bersihkan dulu apa yang ada di dalam diri kita, gitu kan? Baru setelah dibersihkan Allah ridho kan? Baru dia dapat jannah.
Dua. Kalimat yang ketiga, langsung Allah katakan magfirah min rabbikum. Ya, min harfu jarin, rabbikum majrurun bimin, kumnya ini jama, ya, termasuk mukhatabnya jama. Kalian semua. Ampunan itu, maaf itu, ini langsung. Carilah maaf yang langsung datang dari bila dosa-dosa itu memang berkaitan dengan siapa? Dengan Allah, maka langsung minta maafnya kepada Allah. Nah, kalau sudah dimaafkan wajannatin, maka dia akan mendapatkan jannah. Anak gak bahas ini karena sudah. Seperti apa? Allah gambarkan arduha, yang ardnya as-samawat wal ard. Apa ard itu Pak maknanya? Di sini ard itu apa maknanya? Luasnya atau lebarnya. Kalau anak katakan begini, panjangnya sekian, berarti bisa menggambarkan panjangnya 1000 meter. Luasnya berapa kira-kira? Bisa menggambarkan luasnya pun juga luas sekali kan? Tapi kalau kita menggambarkan arduha, luasnya, jangan tanya panjangnya. Sudah diwakili dengan kalimat luasnya. Coba lihat di Quran. Quran tidak mengatakan panjangnya, tapi arduha. Berbeda ketika Nabi menjelaskan haud telaga. Nabi jelaskan luasnya segini, panjangnya segini. Tapi surga cukup luasnya, karena luas sudah mewakili panjangnya. Keumuman bahasa kita adalah persegi. Makna persegi berarti panjang, lebar itu sama. Kalau luasnya seluas langit dan bumi, berarti panjangnya juga seluas langit dan bumi. Antum bayangkan? Ini maksudnya bagian daripada ayat 132. La'allakum, rahmat Allah itu ketika ada orang yang bergegas mencari surga dengan cara apa? Mencari ampunan dari Allah, maka bayangkan oleh Anda, kata Allah Azza wa Jalla, bahkan dia mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bayangkan saja. Karena kan ada orang-orang fasik yang bercanda dengan surga ini, dan itu candaannya bisa mengeluarkan dari keislaman. Apa dia bilang? Kalau luas Ustadz di surga, nanti saya gak ada teman dong, karena sepi. Kan ada yang ngomong gitu? Ada ya? Pengen masuk surga tapi surganya luas, katanya terlalu luas, sepi. Ini tidak boleh diucapkan oleh orang yang beriman. Ya, bermain-main istihza dengan jannahnya Allah, dengan nerakanya Allah, itu jelas mau dia sengaja apa enggak disengaja sudah keluar dari keislaman. Hati-hati. Karena tidak layak. Namanya ats-tsawab, ya, pahala, ganjaran itu dijadikan sebagai apa? Olok-olokan, tidak boleh. Hati-hati, Pak. Nah, ketika dia mengatakan sepi, enggak ya, karena jannah itu dengan seluruh isinya. Nah, hadis yang masyhur, siapa yang terakhir keluar dari surga, Pak? Siapa yang paling terakhir masuk surga? Jawaban sederhana, yang terakhir keluar dari neraka. Itu aja lah yang gampang. Kalau mikir sanadnya kan repot, matanya repot. Siapa yang terakhir masuk surga, berarti yang terakhir keluar dari, itu kan hadisnya masyhur, ya, dalam Bukhari. Lalu Allah katakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia masuk, Pak. Ternyata dia lihat di surga itu sudah penuh, zahmah, penuh orang. Keluar lagi. Ya Rabb, sudah penuh. Kata Allah, ada loh, tempat bagimu itu ada. Ya, ada. Suruh masuk lagi, masuk lagi. Ternyata balik lagi dia, sudah penuh ya Rabb. Sampai dia mengatakan, atas tahziuni wa anta rabbul alamin. Engkau ini bercanda denganku, sementara engkau adalah Rabb yang menguasai alam semesta. Kata Allah, aku enggak sedang bercanda. Masuklah kamu ke dalam surga, ada tempat kamu seluas langit dan bumi. Tapi dia sudah melihat apa? Di surga itu penuh sesak gitu, Pak. Jadi jangan berpikir seperti tadi. Kalau Allah gambarkan dia masuk surga seluas langit dan bumi, dia mengatakan saya kesepian dong. Bukan itu. Jadi jangan semua dipakai dengan apa? Logika. Ini sedikit aja anak kasih contoh. Seperti kan ada yang berargumen, berdalih, berbual begini. Masa iya katanya
yang pakai kain sarung atau celana di bawah mata kaki masuk neraka, kan gak masuk akal. Masa celana di bawah kaki masuk neraka? Kan ada yang begitu ya. Sekarang lihat Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bab wudu. Apa kata Ibnu Hajar? Lau kana ad-din bir-ra'yi. Kalau seandainya agama itu berdasarkan ra'yu. Apa ra'yu itu? Logika. Lakana asfalal khuf ahaqqu bil masih. Pasti ketika seseorang yang musafir itu mau berwudu, bawahnya sepatu itu lebih utama diusap daripada atasnya sepatu. Tapi tidak kan? Kalau safar itu diperintah kalau Nabi wudu ketika pakai sepatu, mana yang diusap? Bawah atau atas? Atasnya. Kalau seandainya agama dengan logika, Pak, pasti logika akan menerima. Tidak mungkin atasnya, nggak masuk akal. Tapi yang masuk akal itu bawahnya. Yang injek najis umpama bawahnya, yang injek kotoran bawahnya. Kenapa ketika wudu yang dibersihkan atasnya? Pasti sepatu pun protes kalau pakai apa? Tapi agama bukan berdasarkan logika. Agama berdasarkan wahyu dari Rabbul Alamin Allah Tabaraka wa Ta'ala, kan gitu. Jadi jangan diterjemahkan sepi loh Pak, enggak. Ya, Pak Endang besok masuk surga, amin ya. Sendiri Pak, ditambah dengan istrinya kan, ditambah dengan bidadari. Sepi gimana? Nggak sepi, ditambah lagi dengan apa? Pawajadaha abkaro gitu kan. Begitu masuk surga kerjanya apa? Kerjanya kata Ibnu Qayyim hanya membedah perawan. Sepi dari mana? Gak mikirin sepi loh Pak. Karena kerjanya hanya membedah apa? Perawan. Itu agama kalau menjelaskan tentang kebaikan itu tidak ada malu. Kenapa? Karena pada tempatnya. Coba lihat. Ibnu Qayyim menjelaskan, menerjemahkan fawajahada abkar itu namanya membedah perawan. Apa membedah itu Pak? Karena setiap didatangi oleh suami, perawan lagi. Kira-kira kalau malam pertama masih mikir gak halaman rumah berapa? Itu kayaknya gak ada agelnya itu. Kalau masih malam pertama memikir beras masih ada apa enggak? Kayaknya aneh itu malam pertama mikirin beras, mikirin halaman rumah, mikirin tanaman, aneh Pak. Hilang semua, gak terpikir. Masya Allah. Jadi sekali lagi itu ucapan orang-orang fasik yang tidak boleh diucapkan oleh siapapun. Tidak boleh diucapkan oleh. Maka Allah hanya memberikan perumahan arduha ka'ardis samawati wal ard. Nah, untuk siapa sih itu? Allah katakan uiddat lil muttaqin, itu sudah tertulis diperuntukkan untuk orang yang takwa. Masya Allah. Jadi menjadi alamah ayat ini, menjadi ciri. Salah satu identitas orang takwa itu mereka setiap melihat kebaikan bergegas, bersegera. Ini ciri orang takwa. Setiap dia melihat kebaikan dia akan bergegas, buru-buru, bahkan ingin terdahulu, ingin lebih awal, dan tidak ada yang mau menyainginya. Ini salah satu identitas orang yang takwa. Moga-moga Allah mudahkan jalan kita menuju sifat-sifat orang takwa. 134. Ciri yang kedua orang yang takwa di ayat ini kata Allah Azza wa Jalla, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Apa maknanya Pak? Orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra, dalam keadaan apa? Pailit. Ya, pisah lapang. Wad dharra pailit. Orang yang ketika banyak duit, infaknya banyak. Ketika duitnya sedikit, infaknya sedikit. Coba dilihat ayat ini. Ayat ini tidak menjelaskan yunfikun itu dengan apa. Nah ya, tidak ada kan kalimatnya bil mal, enggak. Walaupun jumhur ulama mengatakan di sini yunfikun maksudnya bi amwalihim, dengan harta mereka. Maknanya kalau yunfikun tidak dijelaskan dengan apa, berarti yang punya pikiran, ya, maka dia beramal soleh lah dengan menginfakkan apa? Ide-idenya. Ya. Yang punya baju juga, yang punya tanah luas sehingga tetangganya sempit untuk masuk rumahnya, maka sebagian tanahnya infakkan dan lain sebagainya. Karena objeknya tidak disebut, subjeknya tidak disebut. Nah, lalu kemudian kalau demikian berarti maknanya kalimat fis sarra wad dharra
diartikan secara ijmali di sini ayatnya fisara wa adhara ae, ya, ae gitu kan. Atau dia disebut dia laisa bibakhlin, berarti dia tidak kikir. Orang yang takwa itu, Pak, orang yang takwa itu bukan orang yang begitu dapat duit sekian, enggak. Tetapi orang yang takwa itu, Pak, makna secara ijmali adalah orang yang tidak kikir. Berarti orang yang tidak kikir itu baik sedang lapang ataupun sedang sempit ataupun tidak punya duit, tetap berusaha dia berinfak dengan apa saja. Ana ulang ya. Orang yang takwa itu akan tetap berinfak dengan apa saja, baik dia lapang ataupun sempit. Berarti maknanya orang takwa itu adalah orang yang tidak kikir. Ingat, Pak, duit 1 miliar, infak 100.000, kikir apa enggak? Duit 1 miliar, infak 100.000, kikir. Kalau diberikan sama orang miskin itu, mohon maaf, fuqara masakin, lihat mobilnya, lihat rumahnya. Walaupun yang dikasih itu kan gak mesti ngomong, tapi rumah bagus, mobil Fortuner 100.000, kikir gak? Kata siapa tuh? Menurut fuqara dan masakin kikir. Dan menurut Allah pun juga pasti kikir loh, Pak. Masa 1 miliar cuma 100.000? Nah, maka bukan dinilai dari itunya, dinilai dari kelapangan hatinya, dari objek nikmat yang Allah berikan kepadanya, kan gitu. Semakin besar yang Allah berikan, semakin besar dikeluarkan, maka orang tersebut tidak dikatakan kikir. Kan ada, dia tuh orangnya biasa saja, iya. Tapi itu kalau infak ngasih duit luar biasa, dia nggak kikir tuh, tidak kikir. Ini mana fisar wadhar tuh gampang. Orang yang takwa ciri yang kedua, dia tidak kikir. Tidak? Ya kalau masalah sedikit dan besar kan urusan dia yang tahu. Tapi kalau tidak kikir, tahu kita semua apa? Tahu. Ada apapun di list itu kok gak muncul dia namanya itu. Apalagi ngisi ya. Untuk Masjid Kuba sekian, itu tidak ada tuh namanya tuh. Listnya gak ada, nominalnya gak ada. Kikir dia. Kikir. Berarti kikir keluar dari sifat takwa, karena ciri yang kedua sifat orang takwa itu tidak kikir. Berusahalah kita tidak kikir, tidak bakhil, atau orang sudah tidak koret, ya, tidak pelit, tidak buntus kasiran, tidak merepet merekedene gitu. Itu banyak lah nggak ngerti anak. Itu kira. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga wal qaldimin. Ciri orang yang takwa itu adalah orang qaldimin. Qaldimin dalam lisanul Arab diambil dari kata qaldoma, artinya terikat. Qaldimin dari qaldoma, artinya terikat. Terikat. Wal kadiminal ghaid kita terjemahkan dengan apa? Menahan amarah, gitu kan? Menahan amarah. Nah, anak kasih contoh. Antum beli jus, beli sirup, ya, atau es kelapa, beli es kelapa. Dituangkan es kelapa ke dalam plastik. Setelah dituang itu, di apa? Diikat. Itu namanya qaldoma. Diikat. Ya, es kelapa setelah dituang diikat. Baik. Pertanyaannya, kenapa es kelapa sudah dimasukkan plastik, kemudian kita mau bawa pulang kita ikat? Tujuannya apa? Supaya tidak tumpah. Nah, berarti hasad, marah itu tempatnya di mana? Di sini, di dalam. Ya. Ikat dengan baik supaya tidak keluar. Paham kira-kira? Kalau sudah keluar berarti lu sih itu keluar. Jadi bisa saja bukan cuma mulut, bagi juga dengan fisik. Maka orang yang takwa itu yang bisa mengikat sesuatu yang ada di dalam hawa nafsunya jangan sampai keluar di mulut gitu. Oke. Itu ya. Ini gampang apa mudah? Tapi masih gede amek. Masih gede amek. Itu masih gede amek. Di sini ikat itu, Pak. Ya, ikat itu karena kalau keluar bahaya. Satu ya, supaya tidak tumpah. Kedua, supaya tidak madharat terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain. Kalau orang marah ditumpahkan marahnya, diluapkan marahnya, madharat enggak?
Bisa terhadap dirinya, bisa juga terhadap orang lain. Itu kadimin. Orang marah-marah itu Pak, tensinya semakin, detak jantungnya semakin cepat. Madarat gak? Kemudian dilontarkan, diluapkan kepada orang lain. Madarat gak? Membalasnya. Itu Pak. Jangan ditumpahkan. Karena madarat. Oke. Jadi dua tuh tadi. Jangan dibuka ikatannya. Karena bahaya. Kedua, jangan kalau diikat, gak dibuka, maka dia akan tumpah. Dan kalau tumpah, akan memberikan madarat terhadap dirinya, juga terhadap orang lain. Baik. Bapak beli es kelapa muda tadi diikat. Ya. Boleh gak itu ketika mau pulang tuh dibuka di mobil ikatannya? Hah? Tujuannya beli untuk apa? Dinikmati ya? Mati. Berarti kalau begitu, bukan tidak boleh marah kan? Boleh marah ya. Tadi kenapa Pak di mobil itu gak mau dibuka itu ikatannya? Jawabannya, saya kalau makan di mobil di sini, minum di mobil, kayaknya gak pantas deh. Atau bukan tempatnya. Naam. Jadi marah itu bukan tidak boleh, silakan marah. Tapi marah kalau memang sudah pas pada tempatnya. Kalau memang pada tempatnya marah, boleh. Paham gak kira-kira? Diikat itu jangan dikeluarkan kalau belum pas Pak. Tapi kalau sudah pas silahkan keluarkan. Gitu ya. Mau marah di mobil gitu kan. Mau makan di mobil. Gak nanti bau dan lain sebagainya. Tidak boleh. Gitu ya. Masya Allah. Ini makanya kalimatnya bukan gak boleh marah. Tapi wal qadimin. Yang apa? Mengikat, menahan amarahnya. Boleh. Bapak ini saya tahu nih bapak-bapak ini suka marah juga. Ya. Jadi jangan di mobil, gak pantas. Masa marah-marah di tempat di tempat lagi di undangan resepsi. Ya, gara-gara mau ngambil daging diambil sama sebelah. Marah-marah kan jadi berantem di tempat. Kan ada itu, berantem itu kan gak pantas, Pak. Tidak pantas, gitu, Pak. Jadi boleh marah kalau memang pada tempatnya, oke? Kedua, boleh marah kalau pada waktunya. Dua. Yang ketiga, boleh marah kalau sesuai dengan kadarnya. Ya, dan yang keempat, boleh marah kalau tepat sasarannya. Berapa tuh? Biar marah tuh Bapak tepat nih. Boleh marah kalau pada tempatnya. Boleh marah kalau pada waktunya. Boleh marah kalau tepat sasarannya. Boleh marah kalau sesuai kadarnya. Bisa gak ini? Bisa gak? Banyak yang marah bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, bukan pada kadarnya, bukan pada sasarannya. Kalau sudah marah, semua kena damprak. Ini bukan orang takwa. Ya, kena marah semua. Di kantor marah, di rumah istri kena marah. Bukan orang takwa. Bukan gak marah, marah. Islam itu luar biasa Pak. Orang takwa itu bukan hanya di masjid, bukan Pak. Orang takwa itu juga marah. Tapi marah pada tempatnya, pada waktunya, dengan kadarnya, pada sasarannya. Ada orang jalan kepleset Pak, karena nginjek biasanya nginjek kulit pisang. Ada orang di depan langsung, lu sih, siapa? Terus dilihat, ternyata dia nginjek kulit pisang. Berarti dia marah tidak tepat pada sasarannya. Ada yang diri? Kadang memang cepat marah. Kalau sudah cepat marah buruk sangka. Bapak naruh sendal sini Pak. Begitu keluar dari sono, gak ada sendalnya, marah-marah. Ini masjid gimana sih ini? Sana diingat-ingat, iya tadi kan saya masuk dari di sono ada tuh sendal tuh. Karena memang sudah menduli marahnya Pak, udah marah-marah saja. Udah marah tuh Pak buruk sangka. Ini masjid gimana? Pengurus bagaimana? Kena tuh semuanya Pak. Pengurus gak ngapa-ngapain, tempat sendal disiapkan Pak, ini kena marah juga. Marah bukan pada begitu Pak, ini bukan sendal. Oh iya, terus kok iya lupa. Tadi dari pintu selatan, saya dari pintu utara. Memang Bapak dua pikun Pak. Ini orang takwa bukan orang yang gak marah. Silakan marah pada tempatnya, pada waktunya, pada kadarnya, pada sasarannya. Itu Allah jelaskan di surah Asy-Syura ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Balasan keburukan itu Pak, silakan balas dengan keburukan.
Silahkan. Ini tafsir As-Sa'di. Silahkan. Tapi ya keburukan yang tepat waktunya, tepat sasarannya. Yang terpenting apa? Kadarnya sama, intensitasnya sama. Silahkan. Gitu. Silahkan, Pak. Maka kata As-Sa'di 3. Adlun, fadlun, dulmun. Tentang balasan, boleh membalas orang yang berbuat buruk dengan 3 cara. Adlun itu sama. Bapak dipukul nih, pipi yang kanan, pak, pukul. Boleh Bapak pukul kembali itu orang. Tapi sakitnya sama, volumenya sama, intensitasnya sama, respon hawa nafsunya sama. Silahkan. Gimana? Saya boleh pukul? Boleh. Saya tanya dulu ya. Tadi gimana Pak rasanya? Nyeri? Sakit? Apa agak sakit? Atau sakit beneran? Tadi biasa aja. Oke lah, saya balas Pak ya. Pus, loh Pak, kok sakit beneran ini? Nah berarti gak adil. Kalau bisa adil silahkan. Bisa nggak? Ya, Bapak dipukul orang di jalan, baru nggak salah Pak, tiba-tiba pukul. Boleh dibalas Pak dengan kadar yang tadi. Kayaknya nggak ya? Nggak apa-apa pukul. Saya pukul, saya tonjok, saya tendang. Wah itu banyak Pak itu. Maka kata As-Sa'di, adlun, berlaku adil, sama boleh. Kalau nggak bisa berlaku adil kata As-Sa'di, huwa fadlun, cari karunia, cari kelebihan, cari keutamaan. Apa keutamaannya itu? Maafkan dia. Ini nanti wal kabidin ghaid wal afin. Ya, ada juga yang ketiga, wadulmun, bukan cuma dibalas ditampar, ditendang, ya, ditonjok, mobilnya dibakar, ya, dipolisikan. Nah ini zalim namanya. Maka 3. Adlun, fadlun, dulmun. Silakan dibuka tafsir As-Sa'di. Masya Allah luar biasa ya. Ini boleh Pak. Orang marah itu silakan. Takwa itu bukan marah, tapi marah pada tempatnya, marah pada waktunya dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih baik, yang sangat baik, wal afina 'anil nas ini. Ya, ciri orang takwa itu yang kelima di sini bukan cuma menahan marah Pak. Ya, bukan, tapi maafkan dia. Maafkan dia. Baik. Kalau sudah dimaafkan, apa namanya? Allah memaafkan. Wa maha anhum. Allah memaafkan mereka. Kata maha itu apa Pak? Maha dalam bahasa Arab. Wa maha anhum. Namanya menghapus. Berarti kalau kita sudah memaafkan orang, di sini masih ada gak? Kan suka ada orang, saya memaafkan tapi saya nggak melupakannya. Oh bukan takwa. Memaafkan tapi tidak melupakan, bukan takwa. Memaafkan itu sudah dihapus, hapus bersih. Sudah nggak ada sama sekali. Bisa nggak kayak begitu Pak? Kalau belum bisa berarti sampai hari ini kita belum masuk kepada orang takwa yang haqqatu qoti, baru takwa biasa saja. Pada takwa mesti kepada levelnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati, mesti kepada level haqqat tuqati. Hapus. Maafkan, hapus. Kalau sudah dihapus enak. Ada juga begini, sudah saya maafkan ya, tapi kamu jangan lewat sini nih. Pokoknya saya lewat jalan sana, kamu pokoknya gak mau saya ketemu. Itu pun belum memaafkannya. Kenapa? Dia belum menghapus asar-asar yang ada di dalam dirinya. Kalau sudah memaafkan, hapus. Ada yang ingat sampai 7 turunan. Begitulah manusia itu punya sifat syaitonnya luar biasa. 7 turunan masih ingat Pak. Gitu ya. Ini wal afina 'anil nas. Baru Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah tabaraka wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. 1 ayat lagi Pak. 5 menit lagi insyaallah. Ciri berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Ciri orang yang takwa yang berikutnya adalah, dan orang-orang yang fa'alu fahisyah, berbuat fahisyah, keji. Aw dzalamu anfusahum, ada juga yang justru mendolimi dirinya begini. Baik, satu, dia kemudian mencuri, mengambil harta orang, besoknya minum minuman keras. Berarti kan dia berbuat fahisyah, juga mendolimi. Tetapi orang yang takwa itu ya melakukan hal tersebut, kemudian setelah itu apa? Dzakarullah, langsung dia mengingat Allah. Masya Allah. Ini menunjukkan sekali lagi, orang takwa itu yang bukan pasif satu arah saja, tidak. Orang takwa itu kadang melakukan kedoliman, ya kan? Tetapi setelah itu dia apa? Mengingat Allah dan berhenti dari kedolimannya. Anda ulangi.
Terkadang dia melakukan kedzaliman, kemaksiatan, tapi setelah tahu bahwa itu dosa, ingat Allah, bertaubat dan berhenti dari dosanya. Ini takwa. Siapa di antara kita yang tidak atau dulu sampai sekarang tidak melakukan dosa? Pernah melakukan dosa? Pernah loh, Pak. Tidak ada yang nggak pernah melakukan dosa, tetapi setelah ingat itu dosa, segera dzakarullah. Ingat Allah dengan apa? Bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesal, ada azam tidak mengulangi lagi, maka dia termasuk orang yang takwa. Dzakarullah, fastaghfaru lidunubihim, dan dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ya, takwa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang takwa itu tadi ingat dosa, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan tidak yusirun, tidak terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan karena sudah ada azam untuk berhenti dari kemaksiatan. Wahum ya'lamun, dan sadar betul bahwa itu dosa. Kenapa? Karena ada orang yang melakukan dosa wahum la ya'lamun, dia tidak sadar. Contoh. Tidur lagi ngaji itu dosa apa enggak? Nah, gak usah lagi ngaji ya, takutnya Ustadz nyinggung gitu ya. Tidur lagi khutbah Jumat, dosa apa enggak? Hah? Dosa enggak? Dosa, gak usah ragu-ragu, itu dosa, Pak. Dosa. Faktanya ada gak yang suka tidur lagi khutbah Jumat? Ada. Dia ya'lamun atau la ya'lamun? La ya'lamun. Padahal dia sedang mendolimi diri sendiri dengan apa? Lah, kata Nabi katakan, dengarkan khutbah itu. Bahkan kalau ngobrol batal ya. Kemudian dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kemudian cubit-cubitan juga tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dia malah tidur, dosa dan maksiat. Tapi dia melakukannya la ya'lamun, tidak mengetahui. Orang yang takwa itu harus selalu cari tahu tentang apa yang dilakukan. Apakah ini dosa atau enggak dosa? Dari mana kita bisa tahu? Datang ke majelis ilmu supaya tahu ini dosa, ini enggak dosa. Gitu ya. Saya yakin tuh orang yang tidur kalau lagi khutbah Jumat tuh enggak ngerti dia bahwa itu dosa, ya. Yang ngaji nggak ada kan? Sudah Anda bangunkan lewat yang terakhir ini. Ya, seperti itu ya. Nah, ini orang takwa itu seperti itu. Bukan tidak melakukan apa-apa. Kadang dia melakukan dosa, ingat Allah, beristighfar, kemudian tidak mengulangi lagi. Dan yang terpenting harus tahu bahwa ini hak, ini batil. Gitu ya. Ini hak, ini batil. Kalau tahu batil, segera bertaubat ya. Karena lebih baik orang yang bertaubat karena dosa-dosanya menjadi orang baik, daripada orang baik yang tidak mengerti itu kebaikan sehingga dia tidak pernah bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ujungnya menjadi orang jelek. Ujungnya menjadi orang jelek. Taib. Nah, karena sampai 135 ya, sebetulnya 136 ini poinnya. Mereka mendapatkan balasan ampunan dari Allah, surga yang mengalir di bawah waswa al-anhar, yaitu sungai-sungai, dan dia juga kekal di dalam surganya. Lalu para penghuni surga mengatakan wa ni'ma ajrul amilin, dan inilah sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan kepada kami. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang besok mengatakan ni'ma ajrul amilin. Inilah nikmat yang Allah janjikan, dan inilah sebaik-baiknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Baik, itulah yang kita bahas hari ini seputar surah Ali Imran 132 sampai 136. Moga-moga Allah mudahkan jalan kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah lewat amal soleh, sehingga Allah memberikan surga dan seluruh isinya. Bil khusus kita harus berusaha dengan maksimal mencari identitas supaya mendapatkan pengakuan dari Allah menjadi orang-orang yang takwa kepada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.